Halo Assalamualaikum. Selamat datang di video ini. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana makhluk hidup di alam bisa saling bergantung satu sama lain? Atau bagaimana unsur-unsur seperti karbon dan air terus berputar dalam ekosistem? Nah, dalam video ini, kita akan membahas dua konsep penting dalam ekologi. Piramida makanan dan daur biogeokimia. Keduanya berperan besar dalam menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Kita akan melihat bagaimana energi mengalir dari satu makhluk ke makhluk lainnya, serta bagaimana unsur-unsur alami terus bergerak dan digunakan kembali di alam. Yuk, kita mulai dengan memahami apa itu piramida makanan. Bagian 1 piramida makanan. Poin pertama pendahuluan. Apa itu piramida makanan? Mengapa penting dalam ekosistem? Poin kedua struktur piramida makanan. Produsen tumbuhan sebagai sumber energi utama melalui fotosintesis. Konsumen primer herbivora yang memakan produsen, misal, kelinci, rusa. Konsumen sekunder karnivora kecil, misal, ular, burung hantu. Konsumen tersier predator puncak, misal, elang, harimau. Dekomposer organisme yang menguraikan sisa makhluk hidup, misal, bakteri, jamur. Poin ketiga hukum 10% energi. Setiap tingkatan hanya menerima sekitar 10% energi dari tingkat sebelumnya. Sebagian besar energi hilang dalam bentuk panas. Bagian 2 daur biogeokimia. Poin pertama pengertian. Siklus yang melibatkan perpindahan unsur kimia di antara makhluk hidup dan lingkungan. Contohnya, karbon, nitrogen, air, dan fosfor. Poin kedua daur karbon. Fotosintesis. Tumbuhan menyerap karbon dioksida dari udara. Konsumsi. Hewan memakan tumbuhan dan mendapatkan karbon. Respirasi. Hewan dan tumbuhan mengembalikan karbon ke atmosfer. Pembakaran bahan bakar fosil meningkatkan karbon di atmosfer. Poin ketiga daur nitrogen. Bakteri mengubah nitrogen dari udara menjadi bentuk yang bisa digunakan tumbuhan. Hewan memperoleh nitrogen dari makanan. Penguraian oleh dekomposer mengembalikan nitrogen ke tanah dan atmosfer. Poin keempat daur air. Evaporasi. Air menguap dari permukaan bumi. Kondensasi. Uap air membentuk awan. Presipitasi. Turun dalam bentuk hujan atau salju. Infiltrasi. Air meresap ke dalam tanah dan digunakan oleh tumbuhan. Bagian 3, hubungan piramida makanan dan daur biogeokimia. Poin pertama saling ketergantungan. Piramida makanan tidak bisa berfungsi tanpa daur biogeokimia. Daur biogeokimia menyediakan unsur-unsur penting bagi kehidupan. Poin kedua peran dekomposer dalam keduanya. Menguraikan bahan organik untuk mendaur ulang unsur-unsur seperti karbon dan nitrogen. Memastikan nutrisi tersedia bagi produsen. Poin ketiga dampak gangguan terhadap ekosistem. Polusi atau deforestasi dapat mengganggu kedua sistem ini. Perubahan dalam salah satu sistem bisa menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Nah, kalian pasti udah ada gambaran tentang penjelasan tadi. Berikut ada soal yang harus kalian kerjakan. Soal pilihan ganda. 1. Dalam piramida makanan, energi yang diteruskan dari satu tingkat trofik ke tingkat berikutnya sekitar A. 100%, B. 50%, C. 10%, D. 1%. 2. Daur biogeokimia yang berperan dalam penyediaan unsur nitrogen bagi tumbuhan melibatkan proses berikut, kecuali A. Fiksasi nitrogen oleh bakteri, B. Dekomposisi oleh mikroorganisme, C. Fotosintesis oleh tanaman, D. Nitrifikasi oleh bakteri di tanah. Soal esai. 1. Jelaskan bagaimana dekomposer berperan dalam piramida makanan dan daur biogeokimia. 2. Bagaimana dampak aktivitas manusia seperti deforestasi dan pencemaran udara terhadap keseimbangan piramida makanan dan daur biogeokimia? Jelaskan dengan contoh. Silahkan dikerjakan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.